Halo perkenalkan nama saya Wahyu Arlesna Pranginangin, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas implementasi Corpelius berorientasi pelayanan, adapun pengampu materi yakni Ibu Yamnur Mahalia SST MKes. Selamat menyaksikan Sobat Latsar CPNS. Untuk kita dapat memahami berorientasi pelayanan, maka kita lebih dulu harus memahami tentang pengertian pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pelayanan publik yakni 1. Bersifat partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibilitas, yang 8. Akuntabel, dan 9. Berkeadilan. Adapun asas pelayanan publik bagi seorang aparatur sipil negara yakni 1. Adil dan tidak diskriminatif, 2. Cermat, 3. Santun dan ramah, 4. Tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut, 5. Profesional, 6. Efisientif, 7. Patuh dan taat terhadap atasan dengan perintah yang sah, 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas. Sobat Latsar CPNS, mengapakah seorang ASN harus melayani publik? Mengapa ya? Berikut ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa ASN harus melayani publik. ASN melayani publik karena berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pasal 10 dinyatakan ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dan alasan lain karena pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Yang kedua, pelayanan publik adalah hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Adapun kata kunci pada berorientasi pelayanan yakni 1. Responsivitas, 2. Kualitas, dan 3. Kepuasan. Adapun kalimat afirmasi pada berorientasi pelayanan yakni kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku pada berorientasi pelayanan 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Apa saja lembaga penyelenggara pelayanan publik? Adapun lembaga penyelenggara pelayanan publik seperti korporasi, lembaga independen, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha milik negara, dan yang terakhir adalah lembaga swasta ataupun masyarakat yang memiliki misi negara karena undang-undang. Dalam melaksanakan pelayanan publik penting menerapkan etiket. Etiket pelayanan bertujuan untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan, menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, tidak menyinggung perasaan pengguna jasa, menjadi daya tarik, membujuk dan mempertahankan kepuasan jasa, sehingga ASN dapat mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai etika. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Menurut Jamaluddin Ancok dan kawan-kawan tahun 2014, budaya pelayanan yang baik juga tentu akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme yakni 1. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. 2. Faktor lain adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Yang 3. Pemberian pelayanan prima yang berimplikasi pada kemajuan organisasi. Kondisi pelayanan di Indonesia yakni budaya paternalisme telah mengakar kuat dalam birokrasi pelayanan publik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara birokrasi sebagai petugas pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan masih memiliki posisi tawar-menawar yang lemah. Artinya, masyarakat tidak dapat berbuat banyak jika mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan. Sahabat ASN,
Apakah kondisi pelayanan publik kita dapat berubah lebih baik seiring berjalannya waktu? Mari kita menjawab bersama pertanyaan ini dan melakukan implementasinya di dalam kehidupan kita bekerja sebagai aparatur sipil negara. Tentu saja Sobat ASN, pasti bisa kita merubah kondisi pelayanan publik kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita jadi agen perubahan untuk menjadi ASN yang melayani dengan segenap hati, karena kita bangga melayani bangsa, karena kita ASN yang berakhlak. Lalu Sobat ASN, apa saja yang kita perlukan untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas untuk merubah pelayanan publik menjadi lebih baik? Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk merubah pelayanan publik menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas, yakni dengan melakukan perubahan pada pola pikir kita dengan memahami konsep diri ASN dan kode etik ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. 1. Komitmen pimpinan. 2. Penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. 3. Penerapan dan penyelesaian standar pelayanan. 4. Memberikan perlindungan bagi pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 5. Pengembangan SDM. 6. Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi. Budaya pelayanan prima menjadi modal utama dalam memberikan kepuasan pelanggan. Pemberian kepuasan kepada pelanggan menjadi tanggung jawab dan kewajiban organisasi penyedia pelayanan. Dengan adanya kepuasan pelanggan, maka pelanggan akan secara sukarela mempromosikan penyedia pelayanan dan juga pelanggan akan memiliki penilaian positif terhadap penyedia layanan. Keberhasilan pelayanan publik akan bermuara pada kepercayaan masyarakat sebagai subjek pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah suatu proses yang secara terus-menerus guna mewujudkan konsep good governance yang menjadi dambaan masyarakat sebagai pemegang hak utama atas pelayanan publik. Anggaran pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi jika lembaga pemerintahan ingin meningkatkan kepercayaan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 dan Peraturan Perundang-undangan bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah, dan ditambah lagi saat ini masyarakat semakin menyadari haknya dan semakin kritis untuk mendapatkan layanan terbaik. Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yakni adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak memunculkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan, terbuka dalam mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana, tidak memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi jabatan ataupun kewenangan sesuai dengan kepantasan, dan tidak menyimpang dari prosedur. Berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. 1. ASN harus memiliki kode etik. 2. Untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh ASN. 3. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Berikut ini adalah video implementasi nilai dasar berorientasi pelayanan. Contoh kegiatan berorientasi pelayanan yang saya lakukan sebagai seorang pustakawan, yakni saya membuka jam pelayanan dan menutup jam pelayanan sesuai waktu pelayanan, dan ketika menghadapi pemustaka, saya bersikap ramah, santun, lemah lembut, dan tidak menggunakan bahasa yang dapat menyinggung hati pemustaka. Ketika saya melihat pemustaka keluar dari ruang koleksi, maka saya segera berdiri, senyum, dan menyapa pemustaka, serta saya melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. Dan pada akhir pelayanan saya tidak lupa mengucapkan kata terima kasih.
Kegiatan melakukan perbaikan tiada henti yang saya lakukan sebagai seorang pustakawan, yakni saya setiap hari melakukan perbaikan pada susunan buku di rak. Tujuannya agar pemustaka dapat mudah menemukan kembali buku dan juga untuk meningkatkan tingkat pemakaian koleksi buku. Berorientasi pelayanan dengan panduan perilaku, memahami dan memenuhi kebutuhan pemustaka, saya wujudkan dengan menawarkan bantuan kepada pemustaka yang terlihat bingung dan juga membantu menemukan solusi atas permasalahannya. Contoh studi kasus pada video, yakni ketika saya menyusun buku di rak, saya melihat ada pemustaka yang terlihat kebingungan dalam mencari koleksi. Maka saya menawarkan bantuan kepada pemustaka tersebut dan saya mengerti bahwa pemustaka tersebut belum mahir dalam menemukan koleksi buku melalui katalog online. Saya pun mengajari pemustaka untuk menggunakan katalog online untuk memudahkan pemustaka dalam melakukan pencarian buku, sehingga ketika pemustaka tersebut datang ke perpustakaan lagi, pemustaka tersebut tidak akan melakukan kesalahan sama, yakni mengelilingi semua rak untuk mencari satu koleksi. Saya juga melakukan edukasi untuk melihat di mana keberadaan koleksi buku tersebut, dan setelah melihat di mana keberadaan koleksi buku tersebut, kami pun bergegas ke rak dan saya di rak mengedukasi bagaimana pemustaka tersebut dapat melihat call number atau nomor panggil pada buku, dan ketika saya mencari buku yang dicari pemustaka, saya mendapatkannya dan saya memberikan buku tersebut kepada pemustaka. Saya juga bertanya kepada pemustaka, mana tahu pemustaka memiliki kebutuhan lainnya yang ingin dia pertanyakan. Kita cari ya, karena Kegiatan di bawah ini hanyalah ilustrasi saja untuk menggambarkan bahwa ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak malu untuk menyatakan minta maaf. Namun sebisa mungkin saya menghindari melakukan kesalahan kepada pemustaka. Di video ini saya ingin menunjukkan bahwa saya dalam melakukan pelayanan kepada pemustaka, saya tidak melakukan diskriminatif dan saya melakukan pelayanan dengan azas berkeadilan, di mana saya tetap menghormati siapapun saja yang saya layani meskipun itu adalah anak-anak. Ketika saya melakukan pelayanan, saya selalu belajar untuk menempatkan diri dan mengetahui komunikasi yang baik dengan yang saya layani. Contohnya, ketika saya berkomunikasi dengan anak SD, saya akan belajar bagaimana pendekatan dengan anak SD, dan ketika saya berkomunikasi dengan anak SMA, maka saya akan belajar bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak SMA. Demikianlah pembahasan berorientasi pelayanan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.